Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya pengembangan bahan ajar kimia. Kali ini kita akan mendiskusikan lanjutan dari pengembangan bahan ajar, bagaimana kita akan mengembangkan bahan ajar. Kalau Anda masih ingat, minggu yang lalu kita mendiskusikan tentang komponen-komponen pengembangan bahan ajar dari sebuah siklus, dari tujuan sampai pengembangan bahan ajar itu sendiri jadi, kemudian dicek lagi dengan kesesuaiannya dengan KD dan tujuan pembelajaran. Salah satu titik yang menjadi fokus kita kali ini adalah strategi pembelajaran. Jadi bagaimana strategi itu nantinya akan kita gunakan di dalam pengembangan bahan ajar. Karena ini menjadi bagian yang penting dalam mata kuliah ini. Karena kita tidak lagi bicara tentang bagaimana menentukan tujuan bahan ajar, tujuan pembelajaran, bagaimana evaluasinya, bagaimana medianya dan seterusnya. Tetapi kita akan mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran. Oleh karena itu, apa yang akan kita diskusikan kali ini adalah, yang pertama adalah bagaimana sih hubungan antara strategi dengan bahan ajar itu sendiri. Kemudian kita akan melihat suatu strategi yang muncul di dalam kurikulum 2013, yaitu inquiry. Dan kita akan bagaimana membelajarkan inquiry atau membelajarkan kimia dengan menggunakan inquiry, dan di dalamnya adalah bagaimana kita akan mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan inquiry. Nanti kita akan melihat mengapa sih inquiry yang kita jadikan sebagai strategi di dalam pembelajaran yang digunakan sebagai dasar di dalam pengembangan bahan ajar. Baik, kita lihat bagaimana hubungan strategi pembelajaran dengan bahan ajar. Jadi kalau kita masuk ke dalam sebuah kelas dan kita akan melakukan pembelajaran, maka kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam kelas itu adalah sebuah strategi, atau strategi itu adalah membawakan bagaimana kita akan melakukan sebuah pembelajaran. Jadi kita bercerita tentang bagaimana di dalam sebuah strategi itu. Jadi kalau kita punya sebuah materi pembelajaran atau kita punya konten pembelajaran dan kita punya visi, misi ataupun tujuan pembelajaran, maka strategi itu bicara tentang bagaimana tujuan itu akan dicapai, bagaimana misi itu akan dicapai, bagaimana konten itu akan diberikan kepada siswa kita. Jadi konten pembelajaran itu terdeliver ke siswa kita. Oleh karena itu, strategi bicara tentang bagaimananya untuk dari tujuan pembelajaran itu, sedangkan bahan ajar itu bicara tentang apanya. Jadi apa yang disampaikan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kita punya sebuah kegiatan pembelajaran yang ada di dalam strategi tentang bagaimana konten itu akan disampaikan kepada siswa, maka konten yang ada di dalamnya adalah bagiannya dari bahan ajar. Keduanya saling terikat. Kita tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang berbeda tujuan atau berbeda cara atau berbeda arah, gitu ya. Jadi kalau kita punya strategi pembelajaran yang sedemikian hingga aktivitas-aktivitas itu digunakan untuk melakukan proses pembelajaran, maka bahan ajar itu memang digunakan untuk mendukung bagaimana strategi itu akhirnya bisa efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ingat kemarin bahan ajar itu salah satunya adalah mendukung agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Karena dia mendukung proses pembelajaran itu tercapai, maka sebuah bahan ajar itu sangat tergantung pada strategi yang digunakan oleh gurunya. Setelah kita mengetahui bagaimana strategi itu sangat terhubung dengan bahan ajar, atau bahan ajar itu sangat terhubung dengan strategi, jadi yang perlu kita ingat sekali lagi bahwa di dalam proses mengajar, sebaiknya bahan ajar itu memang harus disiapkan oleh gurunya sendiri, karena bahan ajar itu nantinya akan mendukung
keefektifan pencapaian tujuan dengan strategi yang telah kita gunakan. Jadi, kita sudah merencanakan suatu proses pembelajaran di dalam RPP dengan strategi-strategi tertentu, maka kita harus mendukung pencapaian tujuan itu dengan menggunakan strategi yang telah kita tetapkan dengan menggunakan bahan ajar yang juga mendukung. Bagaimana cara supaya bahan ajar itu mendukung? Bahan ajar itu kita susun. Kita sesuaikan dengan aktivitas pembelajaran. Jadi kita susun sendiri bahan ajarnya supaya sesuai dengan strategi pembelajaran kita. Itu yang harus kita tanamkan di dalam pemikiran kita. Kalaupun misalnya bahan ajar itu bukan kita sendiri yang membuat, misalnya karena kita tidak sanggup untuk membuat buku teks misalnya karena sangat sibuk, ada banyak materi yang harus disampaikan, ada kegiatan banyak juga yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kadang-kadang kita tidak sempat untuk membuat buku teks misalnya, maka kita bisa menggunakan buku teks yang ada di pasaran atau buku teks yang ada di perpustakaan, tetapi kita harus menyusunnya kembali, kita sesuaikan dengan aktivitas pembelajaran kita. Syukur-syukur kalau kita menyusun sendiri buku teksnya, atau kalau kita tidak menggunakan buku teks, kita mungkin menggunakan menyusun modul kita sendiri. Kalau tidak, kita buat diktat kita sendiri, handout kita sendiri. Seperti itu yang diinginkan dari proses pembelajaran yang sesuai antara bahan ajar dengan strategi pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya kita akan melihat sebenarnya strategi pembelajaran apa sih yang muncul di dalam kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan. Di sana dimunculkan inquiry dan discovery adalah model pembelajaran yang disarankan, dan pendekatan yang disarankan adalah project based learning. Jadi, strategi yang disarankan dalam proses pembelajaran IPA di dalam kurikulum 2013 adalah inquiry. Oleh karena itu, di dalam perkuliahan pengembangan bahan ajar ini, kita akan lebih menekankan pada inquiry yang akan kita kembangkan di dalam bahan ajarnya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya strategi inquiry sebelum kita menyiapkan bahan ajarnya yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran inquiry itu. Kita lanjutkan, sebenarnya seperti apa sih inquiry itu? Kalau Anda perhatikan bahwa inquiry itu sebenarnya sudah ada sejak kita lahir. Jadi mengapa sih inquiry itu ditekankan? Karena inquiry itu adalah bawaan dari kita lahir. Kita ingin mengetahui segala sesuatu. Kita punya curiosity sejak kita lahir. Jadi kalau kita melihat sesuatu, Anda mungkin bisa memperhatikan kalau ada bayi di sekitar Anda atau anak kecil di sekitar Anda, atau Anda punya adik bayi. Lihatlah mereka kalau menemukan sesuatu itu akan memegangnya, menyentuhnya dengan menggunakan indera. Itu adalah proses mengobservasi. Kemudian mereka akan mencoba untuk berhipotesis. Jadi ini sebenarnya apa sih, benda ini sebenarnya apa? Jadi mungkin ini manis, mungkin ini makanan, mungkin ini enak, lembut, dan sebagainya. Kemudian mereka bereksperimen, mereka menyentuhnya, menggigitnya, membantingnya, menimbulkan bunyi-bunyian. Itu adalah proses yang dilakukan oleh anak kecil. Oh ternyata ini berbunyi. Benda ini berbunyi. Oh kalau ini benda ini dipukul-pukulkan itu menimbulkan bunyi, ada gemeretak. Kalau dipukulkan terus-menerus ternyata pecah dan sebagainya. Oh kalau dijilat ternyata manis atau enggak enak dan sebagainya. Itu adalah analisis data yang dilakukan secara sederhana oleh anak kecil. Kemudian mereka mereport dari apa yang mereka temukan, misalnya dengan tindakan, dengan respon spontan dari mereka, dan kemudian mereka mengkomunikasikannya dengan sesama bayi. Anda bisa membayangkan bahwa bayi ternyata bisa berinquiry. Nah, ternyata proses ini pun
proses ini jadi proses dari mulai mengobservasi, kemudian berhipotesis, eksperimen dan seterusnya sampai akhirnya mereka mengkomunikasikan tentang temuan mereka, temuan dalam tanda kutip ya, temuan bagi dunia bayinya mereka ini uh, akan muncul terus-menerus sampai kemudian mereka masuk sekolah, dan di dunia sekolah kita ternyata perlahan-lahan proses ini, kebiasaan ini menghilang. Bahkan mungkin sebelum mereka masuk sekolah dengan saat mereka mengungkapkan rasa ingin tahunya, sebagai orang tua kadang-kadang menghentikan rasa ingin tahu dengan menganggap bahwa kalau anak bertanya itu cerewet, kemudian kalau mereka mencoba-coba sesuatu itu nakal dan sebagainya seperti itu. Dan di dalam dan uniknya di sekolah kita itu adalah sekolah yang punya budaya diam itu emas. Jadi budaya dari mulai mereka bertanya apa sih ini, apa itu dan sebagainya mulai dihilangkan, dan seterusnya sampai kemudian di tingkat perguruan tinggi pun seperti itu. Jadi itu di kebanyakan ya, bukan semuanya sih, kebanyakan proses ini menjadi hilang. Oleh karena itu ini mencoba untuk ditekankan lagi di dalam pendidikan kita bahwa proses pembelajaran itu tidak sekedar menguasai fakta atau konsep saja, tidak hanya menghafal atau memorizing konsep saja, tetapi juga mereka ikut berproses untuk menemukan konsep itu sendiri, dan mereka berproses di dalam proses yang disebut sebagai proses ilmiah. Kegiatan-kegiatan yang nomor 1 sampai dengan 6 ini lebih sering disebut sebagai kegiatan ilmiah, atau di dalam pedagogisnya atau di dalam proses pembelajaran ini disebut sebagai model inquiry, atau yang dikendalikan dari pertama kali adalah bertanya. Oleh karena itu ini yang kita kembangkan, dan di dalam masyarakat kita, termasuk juga di buku-buku di pasaran yang ada, tidak terlalu banyak yang mengembangkan proses pembelajaran dengan menggunakan inquiry, padahal ini menjadi tuntutan di dalam kurikulum kita. Jadi sebenarnya apa sih inquiry itu? Kalau ada roda inquiry semacam ini, inquiry itu adalah sebuah proses yang bersiklus. Jadi dia tidak berhenti saat mereka mengkomunikasikan. Saat mereka mengkomunikasikan, mereka juga akan mendapatkan pertanyaan yang mungkin juga akan dilanjutkan dengan inquiry berikutnya. Tetapi kita bisa menentukan salah satunya supaya kita bisa membahasnya sebagai pijakan awal, yaitu biasanya dimulai dari observasi. Kita menggunakan rasa ingin tahu kita untuk melakukan sebuah observasi dari fenomena. Oleh karena itu, sebuah fenomena yang dihadirkan itu harus menghadirkan rasa ingin tahu, membangkitkan rasa ingin tahu dari pihak siswanya. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa menghadirkan fenomena yang membangkitkan rasa ingin tahu dari siswa. Kemudian dari fenomena itu, observasi itu harus juga bisa menemukan sesuatu yang menarik untuk dipelajari, dan tentu saja proses pembelajaran itu dimulai dari indera sebagai pembuka dari persepsi kita. Jadi persepsi dari segala sesuatu itu yang nantinya akan diingat di dalam short term memory dan long term memory kita, di dalam proses yang ada di dalam struktur kognitif siswa kita dan termasuk juga kita. Jadi diawali dengan persepsi, dan indera adalah alat untuk membuka persepsinya. Itu dari observasi. Kemudian bertanya itu adalah sebuah proses yang mengawali inquiry. Itu adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi semua pertanyaan yang biasanya muncul dengan melihat objek kita, kemudian dilanjutkan dengan merencana, yaitu merencanakan itu adalah proses untuk
ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Jadi, kalau sudah memunculkan pertanyaan, maka kita akan berencana untuk menjawab pertanyaan itu, apa yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan akhirnya dengan menggunakan perencanaan yang sudah kita tetapkan atau kita rencanakan, kita melakukan sebuah investigasi. Baik, kita mulai membelajarkan inquiry dari tahapan yang pertama, yaitu mengobservasi atau mengamati dan menanya. Jadi proses ini sebenarnya dimulai saat kita memberikan situasi yang problematik. Jadi kalau kita membelajarkan kimia dengan menggunakan inquiry, maka kita selalu memulainya dengan situasi yang problematik. Situasi yang problematik itu adalah situasi yang memunculkan masalah. Bisa masalah yang muncul di dalam fenomena itu sendiri, atau mungkin karena kita menampilkan fenomena yang tidak biasa, yang dianggap oleh siswa menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu, fenomena itu bisa merupakan fenomena yang nyata yang dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari, atau fenomena fiksi. Bahkan di dalam beberapa pengembangan inquiry itu bisa dimulai dengan masalah-masalah yang sifatnya fiktif, cerita-cerita tentang misalnya berkaitan dengan kepolisian, forensik, atau mungkin sebuah cerita fiksi yang lain, sebuah dongeng dan sebagainya. Seperti itu bisa kita hadirkan sebagai sebuah fenomena yang problematik. Ya, itu bisa digali dari literatur atau media massa, koran, TV, dan sebagainya. Bahkan iklan, kalau misalnya kita berikan kepada siswa kita menampilkan iklan misalnya. Kemudian kita tanyakan pada mereka, ya iklan-iklan yang ada di dalam di TV misalnya. Misalnya ada iklan yang menyebutkan bahwa ada makanan yang tidak mengandung bahan kimia. Kita hadirkan pada siswa kita, kemudian kita sampaikan kepada siswa kita, kemudian meminta mereka untuk berpikir bagaimana pendapat mereka tentang hal ini. Nah, itu adalah sebuah situasi problematik yang kita munculkan dari media massa. Tetapi kadang-kadang persoalan tidak hanya sekecil itu, tapi mungkin persoalan yang lebih besar dari itu. Jadi situasi problematik itu tidak harus selalu besar. Kita bisa memulai dari situasi problematik yang kecil, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada bahan makanan yang tidak mengandung bahan kimia, gitu misalnya. Nah, di sini tidak mengandung bahan kimia sama sekali, gitu. Nah, itu disampaikan pada siswa kita. Bagaimana pendapat mereka tentang pernyataan yang ada di dalam iklan ini, gitu. Oke, kemudian itu juga bisa digunakan juga adalah perkataan orang. Nah, Anda mungkin selama pandemi ini mungkin mendapatkan, bahkan mungkin sebelum pandemi ya, Anda punya WhatsApp, kemudian ada grup dan sosial media yang lainnya. Di dalam sosial media ini orang dengan mudah membagi-bagikan berita-berita yang belum tentu benar, yang mungkin juga merupakan berita-berita bohong yang dibalut dalam bentuk ilmiah. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan berita-berita bohong itu sebagai situasi problematik yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Contohnya misalnya, benarkah ada makanan alkali yang anti corona? Makanan alkali ini mempunyai pH 22, 18 sampai 22. Nah, ini bisa menjadi sebuah masalah yang kita kirimkan kepada siswa kita untuk mulai berpendapat di situ sebelum ke langkah inquiry selanjutnya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari masalah problematik, situasi problematik yang bisa kita munculkan di dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah mengarahkan observasi. Ini yang perlu dilakukan saat kita membelajarkan inquiry. Pada awal-awal kita membelajarkan inquiry, kadang-kadang kita sudah
angkat tangan dulu karena mungkin siswanya tidak bisa diajak berobservasi karena mungkin mereka tidak terbiasa untuk melakukan pengamatan, untuk melakukan yang paling sederhana saja, bertanya tentang fenomena tersebut. Nah, karena itu di dalam proses ini kita juga harus mulai mengarahkan observasi. Kemudian juga mengenalkan pertanyaan yang investigable dan non-investigable. Pertanyaan tadi, kalau inquiry-nya dilakukan pada awal atau awal-awal kita membelajarkan inquiry, kita mungkin bisa membiarkan saja bahwa siswanya bertanya apapun supaya mereka bisa mulai membiasakan diri bertanya kalau ada sebuah fenomena. Gitu. Kalau dihadirkan demonstrasi ke hadapan mereka, dihadapkan pada berita ke hadapan mereka, mereka bertanya apapun. Oleh karena itu, yang pertama adalah mengenalkan pertanyaan dulu. Kalau sudah mereka mulai terbiasa bertanya, kemudian kita mulai membiasakan mana sih pertanyaan yang investigable atau pertanyaan dengan jawaban yang hanya bisa dijawab. Pertanyaan yang investigable adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab kalau kita melakukan penyelidikan. Nah, dalam tanda kutip, penyelidikan itu bisa dilakukan dengan eksperimen, bisa juga dengan melihat demonstrasi, bisa mengumpulkan data dari informasi-informasi yang ada atau dengan menggunakan literatur gitu. Jadi intinya adalah setelah mereka terbiasa bertanya, kemudian kita mengenalkan mereka pertanyaan yang diinginkan di dalam proses inquiry itu seperti apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berupa pertanyaan yang investigable. Pertanyaan-pertanyaan yang investigable itu bukan pertanyaan yang jawabannya hanya iya dan tidak, atau jawabannya singkat, atau jawabannya sebuah konsep yang sudah ada. Tetapi dia harus dijawab dengan sebuah data dari hasil analisis data. Itu yang pertanyaan investigable. Sebuah pertanyaan yang investigable juga bukan pertanyaan yang intuitif. Intuitif itu seperti ini misalnya. Bagaimana kalau di dunia ini tidak ada lagi orang yang menggunakan plastik? Nah, ini adalah pertanyaan yang intuitif meskipun pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dengan menggunakan literatur. Apa sih yang terjadi kalau misalnya plastik itu hilang dari muka bumi, apa sifat-sifat plastik itu, kerugiannya dan sebagainya. Kalau hilang berarti kerugian itu ini juga akan hilang, maka akan muncul manfaat-manfaatnya. Tapi kemudian muncul lagi masalah-masalah baru karena tidak ada plastik dan seterusnya seperti itu. Itu bisa seperti itu, tetapi ini juga bukan merupakan pertanyaan investigasi. Kita tidak mungkin membuat sebuah percobaan, oke, selama 2 hari kita tidak menggunakan plastik. Bukan hanya kita, saya dan Anda, tetapi seluruh dunia. Anda bisa membayangkan kalau Anda melakukan sebuah percobaan yang semacam itu, berapa biaya yang digunakan. Nah, oleh karena itu ini bukan sebuah pertanyaan yang investigable, walaupun pertanyaan ini bisa dijawab dengan cara yang seperti itu. Ya, jadi investigable itu menekankan pada penggunaan data dan bagaimana nantinya data itu diolah dan di cross checkkan dengan teori. Itu tentang pertanyaan investigable. Kemudian langkah berikutnya adalah mengenalkan cara mendapatkan jawaban. Jadi kita mengenalkan pada mereka supaya setelah mereka menyampaikan pertanyaannya, mereka juga terbiasa untuk berpikir bagaimana sih mereka mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Ini tidak berarti bahwa mereka sudah merencanakan, tetapi mereka hanya diminta untuk kalau pertanyaan semacam itu jawabannya nanti akan seperti apa. Kalau sudah jawabannya seperti itu, maka bertanya lagi bagaimana cara mendapatkan jawaban semacam itu. Oleh karena itu adalah pertanyaan yang investigable. Kemudian yang terakhir adalah mengenalkan cara menjawabnya. Jadi mengenalkan juga prediksinya dan hipotesisnya. Ini kalau Anda ingin
atau beberapa langkah yang perlu disampaikan saat kita mengamati dan menanya. Nah, kalau kita membuat sebuah bahan ajar yang di dalamnya ada mengamati dan menanya, maka sedapat mungkin di dalam bahan ajar itu kita akan mengarahkan siswa untuk melakukan observasi. Kalau kita mengarahkan siswa untuk melakukan observasi, maka tentunya ada sesuatu yang diobservasi. Apa itu? Sebuah fenomena yang problematik. Jadi selalu diawali dengan fenomena yang problematik kita sampaikan di dalam bahan ajar kita. Kemudian dari situ kita menyampaikan pada siswa, mengarahkan pada siswa untuk melakukan pertanyaan, kemudian pertanyaannya kita giring ke pertanyaan yang investigable dan non-investigable. Kalau misalnya bahan ajar kita tempatkan sebagai pembelajar bahan ajar yang dalam tanda kutip kita mengasumsikan bahwa mereka atau siswa kita sudah terbiasa dengan inquiry, maka kita arahkan pertanyaan yang diinginkan dari bahan ajar atau yang diarahkan di dalam proses pembelajaran itu yang mana. Maka kita bisa memunculkan pertanyaan tersebut atau kita meminta siswa untuk memperhatikan bahwa ada beberapa variabel yang mungkin perlu kita jadikan sebagai pertanyaan atau kita selidiki lebih lanjut. Itu yang muncul di dalam bahan ajar kita. Kemudian kita juga mengarahkan siswa bagaimana menjawabnya dan mengarahkan mereka untuk berhipotesis. Berikutnya adalah merencanakan. Ini bagian yang merencanakan. Kalau tadi hanya berpikir tentang apa sih yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan, ini adalah cara yang perlu dilakukan untuk supaya kita mendapatkan data untuk menjawab pertanyaan yang diinginkan di dalam pertanyaan tersebut. Nah, di dalam prosesnya, di dalam proses membelajarkan inquiry, maka yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan pada apa yang perlu dicari dan yang perlu diukur. Ini sebenarnya mengenalkan mereka pada variabel bebas dan variabel terikat tanpa kita harus menamai mereka dengan variabel bebas dan variabel terikat. Maka kita membiasakan siswa kita untuk melihat kalau ada sebuah pertanyaan dari situ, kita perlu menjawabnya dengan apa sih yang perlu kita ubah dan apa yang kemudian kita ukur, apa yang perlu kita cari dan apa yang perlu kita dapatkan. Contohnya misalnya, kalau tadi apakah benar bahwa kita menyelidiki bahwa ada bahan makanan tertentu yang dikatakan punya pH 18 dan 22 sampai dengan 22, mungkin kita kita perlukan adalah kita mengubah-ubah konsentrasi dari jus buah itu, atau mungkin kita perlu juga bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengukur pH-nya kalau dari buah atau dari makanan. Nah, kita berpikir tentang itu, ternyata perlu dibikin menjadi larutan, mungkin kita perlu mengubah-ubah larutan itu konsentrasinya, kemudian yang diukur adalah pH-nya tentu saja. Nah, itu adalah bagian yang apa yang perlu dicari dan apa yang perlu diukur. Kemudian kita mengarahkan siswa juga mengarahkan pada alat dan bahan untuk mendapatkan datanya. Seperti tadi, kalau kita ingin mendapatkan data tentang pH, mestinya apa sih yang digunakan untuk mengukur pH dan bagaimana pH itu perlu dicatat. Kemudian mengarahkan pada prosedur dan variabelnya. Jadi langkah-langkahnya tadi, kalau di dalam mengukur makanan pH-nya mungkin kita tidak bisa mengukur secara langsung kalau makanannya dalam bentuk padat. Bagaimana sih cara yang perlu kita lakukan supaya pH-nya terukur gitu. Oleh karena itu ada proses-proses tertentu yang harus dilewati dari makanan itu sampai pH-nya terukur. Dan itulah yang direncanakan. Baik siswanya sendiri yang merencanakan atau diskusi dengan gurunya, tergantung pada tingkatan inquiry, tingkatan guided inquiry yang digunakan oleh gurunya. Kemudian mengarahkan metode pengamatannya. Jadi ini yang ada di dalam bahan ajar. Kalau kita punya
bahan ajar yang di dalamnya perlu untuk merencanakan, maka kita perlu mengembangkan bahan ajar yang di dalamnya ada langkah untuk mengarahkan siswa pada. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan di dalam bahan ajar itu untuk mengarahkan siswa mencari apa, mengukur apa, kemudian alat yang akan digunakan apa, metodenya bagaimana, prosedur-prosedur yang harus dilakukan seperti apa. Itu di dalam merencanakan dan kemudian menjadi satu langkah kerja yang akan dilakukan oleh siswa di dalam mereka menginvestigasi. Jadi bahan ajar itu harus menyesuaikan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menginvestigasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengarahkan penggunaan alat dan bahan yang tepat. Jadi kita perlu kalau di awal ya, di bagian awal inquiry, kalau siswa belum terbiasa dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium kimia, kita perlu juga menjelaskan pada siswa kita bagaimana sih cara menggunakan alat tersebut, bahan tersebut, kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran yang benar, kemudian mengamati proses pengukuran yang benar. Misalnya, bagaimana kalau kita melakukan pengukuran volume dengan menggunakan gelas ukur misalnya, apa yang harus kita lakukan dengan tanda batasnya, bahwa kita harus mensejajarkan mata dengan mata kita yang mengamati dengan tanda yang ada di dalam alat ukur itu dan seterusnya. Seperti itu perlu juga di dalam proses mengamati di awalan. Kemudian mengarahkan siswa untuk menggunakan berbagai macam indera yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh siswa saat mereka melakukan perencanaan. Kemudian mengarahkan siswa pada pencatatan data yang tepat, termasuk juga bagaimana membuat tabelnya, kemudian mungkin juga pengamatan-pengamatan lain yang sebelumnya mungkin belum direncanakan dengan tepat. Jadi ini di dalam menginvestigasi, di dalam bahan ajar yang di dalam langkah menginvestigasi itu mengarahkan penggunaan alat yang tepat, kemudian menggunakan indera, kemudian mengarahkan juga pencatatan data dengan tepat. Berikutnya adalah langkah menganalisis dan menyimpulkan. Ada banyak hal yang perlu dilakukan di dalam menganalisis dan menyimpulkan. Yang pertama adalah mengarahkan pada pengubahan data atau memanipulasi data. Maksudnya di sini adalah bukan mengubah data sesuai dengan yang diinginkan, tidak, tetapi mengubah satu bentuk data ke bentuk yang lain yang nantinya digunakan untuk menganalisis. Jadi ini adalah langkah awal sebelum kita menganalisis. Misalnya tadinya datanya bentuknya isian saja, kemudian kita ubah menjadi tabel. Dari tabel kita mengubahnya menjadi grafik, atau dari tabel kita melakukan perhitungan dengan tabel juga seperti itu adalah pengubahan data atau manipulasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Bukan dalam arti mengubah data yang diperoleh dari investigasi supaya sesuai dengan teori, tidak boleh dilakukan seperti itu. Tetapi mengubah bentuknya saja supaya supaya siap untuk dilakukan analisis. Itu yang pertama. Kemudian juga mengarahkan pada bagaimana menganalisis, terutama adalah bagaimana hubungan antara variabel. Bagaimana hubungan antara konsentrasi dengan waktu yang digunakan untuk menghabiskan suatu reaktan misalnya, atau reaksi gitu. Itu adalah kita mengarahkan mereka untuk melakukan pengamatan seperti itu. Itu yang dilakukan di dalam menganalisis. Kemudian di proses ini juga mengarahkan siswa untuk membandingkan teori dengan data yang sudah mereka dapatkan. Jadi ada perbandingan antara teori dan data. Apakah kita membiasakan mereka, apakah data yang mereka sudah mereka dapatkan, mereka analisis itu sudah sesuai dengan teori yang ada. Kemudian
membandingkan temuannya, terutamanya adalah dengan hipotesis. Jadi saat kita menyampaikan pertanyaan di sana, mereka membuat prediksi atau sebuah hipotesis, kemudian disimpan, dan setelah mereka mendapatkan data, mereka akan melihat lagi apakah hipotesis yang sudah mereka sampaikan di awal itu sesuai dengan data yang sudah dianalisis. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Di dalam mengkomunikasikan terutama adalah kita mengarahkan juga menyiapkan presentasi temuan. Artinya adalah variabel-variabel apa yang akan kita laporkan, kemudian bagaimana melaporkannya, kemudian media apa yang perlu disiapkan untuk melakukan pelaporan, apakah dalam bentuk laporan praktikum, apakah dalam bentuk presentasi, mungkin poster, mungkin esai, dan sebagainya. Seperti itu adalah penyiapan presentasinya. Kemudian mengarahkan presentasi. Maksudnya di sini adalah supaya presentasi yang dilakukan di dalam kelas itu berjalan dengan baik dan semuanya bisa mendapatkan hasil yang sama. Maksudnya adalah presentasi yang disampaikan itu bisa didengarkan oleh semuanya, tetapi tidak menyamakan hasil ya. Menyamakan hasil dari investigasi, bukan dari hasil dalam arti itu, tetapi hasil yang diterima oleh siswa kita. Kemudian yang terakhir adalah mengarahkan proses diskusi supaya mereka bisa menerima pendapat orang lain, kemudian menyampaikan pendapatnya sendiri, bagaimana mereka bernegosiasi dengan orang lain di dalam pendapatnya. Dan mengomunikasikan ini di dalam bahan ajar yang nantinya kita sampaikan adalah mengarahkan penyiapan presentasi temuan tadi. Jadi kita mengarahkan apa sih yang diinginkan di dalam diinginkan di dalam proses pembelajaran ini. Sebenarnya mereka harus melakukan presentasi dengan gaya seperti apa, kemudian variabel-variabel apa yang perlu disampaikan, kemudian hal-hal apa yang perlu disampaikan di dalam presentasi tersebut, kemudian hal-hal apa saja yang nantinya akan dipresentasikan itu bisa disiapkan sedemikian sehingga semua siswa yang ada di dalam kelas yang ikut dalam presentasi tersebut bisa menerima dengan jelas dan melakukan diskusi di dalam proses presentasi tersebut. Baik, berikutnya kita akan sampai pada bagaimana pengembangan bahan ajar yang menggunakan yang didasarkan pada strategi inquiry, tetapi sebelumnya kita berhenti sejenak untuk berpikir pada pertanyaan berikut. Baik, ini adalah pertanyaan yang harus Anda jawab. Silakan jawab di dalam kolom komentar. Saya tunggu di dalam 3 hari yang ke depan. Yang pertama adalah, kalau Anda diminta untuk menyiapkan bahan ajar, Anda pilih menyiapkan modul atau pilih menyiapkan buku teks. Kalau Anda menyiapkan bahan ajar, Anda akan memilih modul atau buku teks. Ini pertanyaan yang pertama. Nanti ini seperti voting. Bentuk bahan ajar yang paling banyak dipilih oleh Anda nanti akan kita kembangkan. Dan nanti akan kita bahas di minggu yang akan datang bagaimana mengembangkan salah satu bahan ajar yang sesuai dengan pilihan Anda dalam kerangka inquiry. Kita akan belajar langsung bagaimana kita mengembangkan salah satu dari modul atau buku teks yang berbasis inquiry. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan Anda pikirkan satu konsep atau satu pokok bahasan. Jadi, Anda pikirkan satu pokok bahasan di dalam pembelajaran kimia di SMA yang akan Anda kembangkan dalam bentuk bahan ajarnya. Jadi, satu, Anda pilih modul atau buku teks. Yang kedua, Anda pilih konsep yang mana dari konsep yang ada di dalam atau pokok bahasan yang ada di materi SMA. Untuk modul dan bahan ajar, untuk bentuk bahan ajar yaitu modul atau buku teks itu sifatnya voting.
Jadi nanti akan ditentukan kalau misalnya banyak yang milih modul, maka semuanya akan mengembangkan modul. Kalau banyak yang memilih buku teks, maka kita akan mengembangkan buku teks. Tetapi untuk pertanyaan yang kedua, konsep itu adalah konsep pribadi Anda atau pembahasan yang nanti Anda akan kembangkan baik berupa modul atau buku teks, terserah nanti ya. Tetapi pokok bahasan ini bukan voting, tetapi hanya Anda yang akan mengembangkannya. Nah, nanti untuk sementara Anda silakan pilih pokok bahasan. Kalau ada lebih dari 2 orang yang memilih pokok bahasan tersebut, kalau ada yang memilih lebih dari 1 orang, 2 orang atau lebih memilih pokok bahasan yang sama, nanti akan kita lihat Anda dari kelas yang mana. Di dalam satu kelas hanya boleh menampilkan satu orang yang memilih satu pokok bahasan tersebut, gitu. Tetapi ya jadi terpaksanya kalau ada lebih dari 1 orang yang memilih pokok bahasan, kita akan melihat lagi. Kalau dari kelas yang berbeda silakan, tetapi kalau dari kelas yang sama, maka silakan untuk yang orang yang kedua silakan memilih pokok bahasan yang lainnya, gitu. Ada banyak pokok bahasan. Anda silakan memilih dulu, nanti kalau Anda bingung memilihnya, nanti akan dipilihkan oleh kelas ya. Oke, silakan jawab di kolom komentar di video ini. Ingat, modul atau buku teks, kemudian Anda jawab pokok bahasan yang Anda ingin kembangkan yang mana. Selanjutnya kita akan menyiapkan bahan ajar yang berbasis inquiry. Jadi yang pertama adalah ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk kita menyiapkan bahan ajar yang berbasis inquiry. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan bentuk bahan ajar. Tadi sudah disampaikan di dalam pertanyaan, bentuk bahan ajarnya silakan Anda pilih. Bahan ajarnya akan bentuk seperti apa, dan kita akan menyiapkannya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah membuat peta konsep. Jadi kita berhenti sejenak, kemudian kita berpikir tentang konsepnya. Tadi ada dua pertanyaan yang disampaikan tadi tentang bentuk bahan ajar dan konsep apa yang akan dikembangkan. Nah, setelah Anda mendapatkan konsep yang akan dikembangkan, Anda perlu untuk mengembangkan konsep itu di dalam sebuah peta konsep atau mind map. Anda yang terbiasa dengan mind map tidak harus menyiapkan peta konsep. Anda bisa menyiapkan mind map. Yang jelas adalah bahwa di dalam peta-peta ini Anda menyajikan atau menampilkan bagaimana konsep itu akan disajikan, dari konsep yang paling sederhana ke konsep yang kompleks, dari konsep yang mudah ke konsep yang sulit, dari yang dasar ke konsep yang puncak. Seperti itu ada di dalam peta, baik peta konsep maupun peta pikiran. Jadi yang perlu Anda siapkan berikutnya setelah Anda menetapkan tujuan, kemudian Anda menetapkan konsep, atau Anda menetapkan bentuk bahan ajarnya, Anda menetapkan konsep, Anda selanjutnya adalah menetapkan atau membuat petanya seperti apa nanti akan disampaikan konsep tersebut. Selanjutnya adalah Anda membuat daftar. Kita membuat daftar aktivitas di dalam langkah inquiry. Jadi ini semacam rencana pembelajaran. Desain pembelajarannya adalah desain inquiry. Jadi silakan setelah Anda mendapatkan konsep, kira-kira konsep itu nanti akan dibagi menjadi berapa pertemuan. Di dalam setiap pertemuan, konsep itu akan disampaikan dengan cara seperti apa. Nah, cara menyampaikan konsep itu di dalam setiap pertemuan itu bisa menggunakan inquiry. Inquiry itu bisa terpotong atau di dalam satu pertemuan itu utuh. Artinya di dalam satu pertemuan itu bisa utuh mulai dari mengobservasi sampai mengkomunikasikan. Atau mungkin terpotong pada langkah tertentu dipotong kemudian akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi tidak harus semua langkah inquiry itu selesai dalam satu pertemuan. Mungkin karena prosesnya panjang
di dalam satu langkah itu ada proses yang sangat panjang, kita bisa memotongnya atau membaginya menjadi beberapa pertemuan. Itu jadi setelah Anda membuat peta pemikiran, Anda menyiapkan aktivitas-aktivitas apa saja di dalam pertemuan. Jadi Anda bisa membayangkan tadi ya, Anda sudah menemukan bahan ajarnya seperti apa, kemudian Anda konsepnya seperti apa, konsepnya itu dibuat peta. Nah, di dalam peta itu Anda lihat, mungkin ada beberapa cabang dari peta pemikiran. Nah, di dalam setiap cabang itu Anda akan menyampaikannya dalam aktivitas tertentu dengan langkah inquiry. Mungkin ada berapa kali bertanya, ada berapa kali observasi dan sebagainya seperti itu. Anda mungkin langkah kecilnya mungkin dari observasi, bertanya, kemudian dapat data, menyimpulkan. Mungkin hanya sampai di situ, kemudian Anda menyampaikan fenomena berikutnya karena konsepnya sudah ganti dan seterusnya seperti itu. Jadi prosesnya akan seperti itu. Kemudian Anda pikirkan akan ada berapa pertemuan di situ dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam proses itu kita bagi di dalam pertemuan, atau sebaliknya. Setelah kita menentukan aktivitas-aktivitas tersebut, kemudian kita pikirkan aktivitas ini akan dibagi menjadi berapa pertemuan tergantung pada panjang pendeknya waktu yang digunakan di dalam setiap aktivitas tersebut. Setelah itu kemudian kita klasifikasikan kalau sudah kegiatan atau aktivitas tadi sudah sesuai dengan inquiry-nya, prosesnya kemudian kita bagi, karena di dalam proses pembelajaran itu selalu ada pembukaan, inti, dan penutup, maka kita membagi di dalam setiap pertemuan itu, tadi kan sudah dibagi menjadi sekian pertemuan ya, di dalam setiap pertemuan itu dibagi menjadi pembukanya yang mana, intinya yang mana, dan penutupnya yang mana. Itu kemudian kalau sudah, kita akan menyiapkan bahan ajarnya dengan mencari sumber-sumber referensi yang kita bisa gunakan untuk memperdalam apa yang akan kita sampaikan, atau kita meyakinkan bahwa konsep yang kita sampaikan itu benar berdasarkan referensi. Ingat, karena banyak beredar buku SMA yang kadang-kadang menyampaikan interpretasinya sendiri-sendiri, saya menyarankan untuk menggunakan buku-buku dari kimia dasar ya, supaya konsepnya, atau mungkin kimia-kimia yang lebih tinggi dari itu, supaya konsepnya menjadi benar. Langkah berikutnya adalah di dalam menyiapkan bahan ajar itu, setelah Anda mencari sumber informasi dan kemudian mendapati materinya apa saja, mengembangkannya, menempelkannya, dan seterusnya, kemudian Anda menyusun materi berdasarkan konsep dan aktivitasnya. Kita bagi, kalau sudah dapat materinya, kemudian kita bagi materi-materi itu, kita tempelkan di setiap aktivitasnya, dan seterusnya seperti itu. Kalau sudah mendapatkan materi, maka kita mengembangkan aktivitas-aktivitas lagi menjadi sesuatu yang menarik berdasarkan materi yang kita sampaikan. Dan akhirnya kita siapkan penilaiannya. Jangan lupa di dalam bahan ajar itu juga ada penilaian, terutama bahan ajar dari modul dan buku teks. Jadi sekali lagi, ini yang perlu dilakukan dalam menyiapkan bahan ajar berbasis inquiry. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan bentuk bahan ajarnya, kemudian membuat petanya, membuat daftar aktivitas dalam langkah inquiry, disesuaikan dengan langkah inquiry, kemudian membaginya menjadi pembuka, penutup, dan inti. Kemudian setelah kita dapat ini semua, kita mencari sumber referensi, menyusun materinya berdasarkan konsep dan aktivitas, menggunakan aktivitas-aktivitas yang singkat tapi menyenangkan, dan akhirnya kita menyiapkan penilaian. Baik, itu adalah pembahasan kita tentang pengembangan bahan ajar yang kita tetapkan dengan menggunakan strategi inquiry. Mengapa inquiry? Anda tadi sudah mendapatkan jawabannya, karena inquiry adalah salah satu strategi yang disarankan oleh standar proses kita. Maka kita akan mencoba untuk mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan
strategi yang diinginkan oleh standar proses kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat bekerja, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.